Bab 99. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Daisy mengerutkan keningnya dalam saat melihat Zain pulang dengan tersenyum sumringah. Wanita parubaya itu menatap Zain dengan tatapan heran. Saat akan bertanya pada Sea, dia ditambah dibuat heran dengan raut wajah putrinya yang tertekuk sebal itu. "Ada apa?" tanya Daisy yang mana membuat langkah Sea terhenti. "Enggak ada, menantu kesayangan mama itu buat ulah di mall," gerutu Sea dan kembali melanjutkan langkahnya. Meninggalkan Zan serta Daisy yang melongo menatap kepergiannya. "Ada apa Zain? Kenapa istrimu merajuk seperti itu?" tanya Daisy pada menantunya. "Zain gak buat apa-apa kok, cuman minta beli baju. Bajunya juga buat Sea, malah marah." Aduh, Zain yang mana membuat Daisy bingung dibuatnya. "Baju? Hanya baju saja dia marah?" tanya Daisy heran. Zain menanggapi pertanyaan ibu mertuanya itu dengan mengangguk-anggukan kepalanya secara cepat. "Iya, hanya membeli baju ini saja dia marah. Aku gantikan uangnya," dia tambah marah. Aduh Zain. Daisy merasa perasaannya tak enak, dia menatap paperback yang ada di tangan Zain. "Coba, baju gimana yang buat Sea marah?" tanya Daisy. "Ini loh, cuman ini aa." Zain akan mengeluarkan baju itu, tetapi teriakan Sea membuat keduanya refleks menoleh. Kai belum dijemput. Sementara itu, Kai menunggu di depan sekolahnya dengan raut wajah tertekuk sebal. Pipi bulatnya semakin terlihat bulat saat bibirnya mengerucut kesal. Sedari tadi, ia menunggu kedatangan orang tuanya tapi tidak kunjung muncul juga. Bahkan, para teman-temannya sudah dijemput. "Sudahlah, anak tel buang aku. Becok ganti orang tua aja lah Kai, nda cukalah ditinggal telus," gerutu Kai. "Dek, belum dijemput juga?" tanya Pak Satpam menghampiri bocah menggemaskan itu. Pak Satpam yang baik hati dan tidak kombong, "Kalau Kai dijemput." "Kai sudah nda di sini," ujar Kai dengan tatapan kesal. "Aduh, Pak Satpam mau pulang nih dek," ujar Pak Satpam yang mana membuat Kai hampir menangis. "Siapa yang nda mau pulang Hiks? Kai juga mau pulang Hiks. Nanti kalau Pak Satpam pulang Kai diculik ontu-ontin nda dikenal gimana? Eki, hilang sudahlah Kai Hiks." Pak Satpam menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia panik saat melihat Kai menangis. Namun, tak lama sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di dekat Kai. Dek, itu kali bapaknya," celetuk Pak Satpam yang mana membuat Kai mengalihkan pandangannya. Seorang pria berkacamata hitam turun dari mobil. Ia berjalan menghampiri Kai dengan santai. Melihat itu, Kai menggelengkan kepalanya. "Bukan Pak Satpam, Dedi Kai ganteng kali olangnya," gumam Kai dengan mata membulat sempurna. "Kai, belum dijemput," ujar pria itu seraya melepas kacamatanya. "Uncle Laun, ngapain di sini?" tanya Kai dengan mata mengerjap pelan. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Felix. Ia berlutut dan menatap Kai dengan senyuman di bibirnya. "Jangan panggil aku Uncel, panggil saja Dedi. Aku ini dadimu juga, dan lagi. Bukan Rawon. Tapi Rowang, siapa yang mengajarimu memanggil margamu sendiri Rawon Ham?" Kai mengerjapkan matanya pelan seraya menatap Felix dengan tatapan penuh selidik. "Penacalan kemalin Momi bilangnya Lawon, bukan lo." "Kai." Suara Zain membuat Kai dan Felix refleks mengalihkan pandangan mereka.
Melihat Zain berlari ke arahnya, tangis Kai pecah. Ia merentangkan tangannya seraya berlari menghampiri Dedi sambungnya itu. Dengan sigap, Zain langsung meraih Kai dalam gendongannya. Onti-onti Kai didicini Hicks. Hampir jamulan juga Hicks. Kai kesal, ia menumpahkan kekesalannya dengan tangisan. Sea menyusul suaminya, ia menatap Felix seraya memegang perutnya. Melihat keadaan Sea, Felix tertegun. Pria itu menatap perut Sea yang semakin terlihat dari terakhir kali dirinya bertemu. Hati Felix berdenyut sakit, ingatannya kembali membawanya saat Sea hamil Asriel. Betapa bahagianya dia saat mengetahui Sea hamil untuk pertama kalinya. Namun, sikapnya yang cuek justru tak menunjukkan apapun. Terlebih, Sea tak pernah menuntut apapun darinya. Tak seperti wanita lainnya, apapun itu Sea melakukannya sendiri tanpa meminta bantuan darinya. Felix pun merasa tak mengaitkan kehidupannya pada Sea, membuat kedua orang itu saling terdiam dengan kehidupan mereka masing-masing. "Kamu di sini juga?" tanya Sea seraya merangkul lengan suaminya. Felix mengangguk kaku, "Aku rencana mau jenguk Yasmin di sel, tapi gak sengaja berhenti di depan sekolah Kai dan lihat dia sendirian," ujar Felix dengan suara pelan. "Oh begitu, bagaimana keadaan Yasmin?" tanya Sea. Felix menggelengkan kepalanya, "Dia terkena tumor otak, itulah kenapa aku berniat akan mencabut laporan penahanannya." Perkataan Felix membuat Sea membulatkan matanya. Aku turut sedih atas apa yang menimpanya, semoga ia sembuh secepatnya," ujar Sea dengan tatapan turut prihatin apa yang terjadi pada Yasmin. Felix menganggukkan kepalanya, ia menunduk sejenak untuk menormalkan perasaannya. Entah mengapa, hatinya tak terima melihat Sea dan Zain yang terlihat sangat harmonis. Bahkan dulu, Sea tak seperti itu padanya. "Kalau begitu, kami lanjut menjemput Asriel," pamit Sea. Sea dan Zain melangkah pergi, keduanya saling mengobrol ringan selayaknya keluarga cemara. Apalagi, saat ini Kai bermanja ria dengan meletakkan kepalanya di bahu dadinya itu. Melihat pemandangan itu, Felix menghela nafas berat. "Mungkin saat aku berselingkuh dengan Yasmin, ini yang Sea rasakan. Bahkan, bisa jadi lebih parah lagi dari ini," lirih Felix, tatapannya tak lepas ke arah kepergian Sea dan Zain. Malam hari, Sea mendekati Zain yang sedang fokus dengan buku dan juga laptopnya. Sepertinya pria itu sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Tanpa mengganggu, Sea mendudukkan dirinya tepat di sebelah Zain. Melihat kehadiran Sea, Zain menghentikan kegiatannya. "Ada apa? Perutmu sakit?" tanya Zain dengan tatapan khawatir. Bukan itu. Aku hanya ingin menemanimu saja," ujar Sea dengan tersenyum tipis. "Oh begitu, ya sudah kemari." Dengan bingung, Sea beranjak dari duduknya. Zain menyingkirkan laptopnya dari pangkuannya. Lalu, pria itu menarik tangan Sea dan mendudukkan di pangkuannya. "Zain, kalau anak-anak lihat gimana?" tegur Sea. Ia merasa khawatir Kai atau Asriel masuk secara tiba-tiba ke kamar mereka. Apalagi ini belum jam tidur kedua anak itu. Mereka lagi sibuk belajar, lagian apa salahnya? "Duduklah dengan tenang dan temani aku belajar HAM." Zain meletakkan laptopnya di atas meja, ia kembali melanjutkan belajarnya seraya memangku istrinya. Pria itu tak keberatan Sea berada di pangkuannya, apalagi ia begitu menikmati elusan jari jemari lentik sang istri pada rambutnya. "Zain,
Apa sebaiknya kita pindah dulu dari kota ini untuk sementara waktu? Perkataan Sea membuat Zain menghentikan kegiatannya. Bab 100. Maksudnya, kenapa kita harus pindah dari kota ini? Tanya Zain dengan alisnya yang terangkat satu. Ya, tidak ada salahnya kan kita pindah kota untuk sementara waktu sampai lukamu membaik. Aku tahu, dalam waktu dekat ini kamu tak ingin bertemu dengan keluarga Salvatore. Maka dari itu, kamu butuh tempat untuk menenangkan diri dari semuanya. Aku takut, kamu justru semakin tidak bisa melepas kebencian pada mereka dari hatimu. Lirik Sea seraya menatap lekat wajah suaminya. Anak-anak bagaimana? Kantormu? Tanya Zain dengan ragu. Kebetulan, aku harus mengurus kantor cabang di kota lain. Untuk sekolah anak-anak itu gampang, kita bisa mengurusnya setelah pindah. Lagi, kamu bisa kuliah sambil mencari pengalaman di kantor cabangku. Tidak berat kok, kamu pasti menguasainya. Jelas Sea. Menurut Zain, apa yang wanita itu katakan ada benarnya. Bisa saja, keluarga Salvatore kembali datang dan membuatnya tidak merasa nyaman. Bukan Zain tak bisa memaafkan, hanya saja luka di hatinya masih basah. Seolah, ia tak bisa melupakan hin empatan yang orang tuanya katakan padanya, walaupun saat itu hanyalah salah paham. Namun, mengingat apa yang ayahnya lakukan pada Areha, membuat Zain tidak dapat menerima permintaan maaf pria itu. Andai saja benar dia putra dari Areha, kedua orang itu sampai sekarang pasti masih membencinya. Namun, tak dapat Zain cegah jika dirinya juga merindukan keluarga dalam hidupnya. 10. Aku tahu, memaafkan tidaklah mudah. Tamparan yang saat itu mamamu berikan, hanya refleks saja sebagai seorang ibu ketika tahu putrinya sakit karenamu. Dia juga tidak sepenuhnya salah, apalagi pastinya dia sangat bahagia setelah tahu jika putranya masih hidup. Kita pindah ke kota lain, untuk kembali menata hatimu. Bagaimana? Terdengar helaan nafas berat dari Zain, pria itu menyandarkan tubuhnya yang mana membuat Sea turut bergerak dalam pangkuan suaminya. Baiklah, aku mau. Pasrah Zain. Senyuman Sea mengembang, ia segera memeluk suaminya dengan erat. Saking bahagianya, Sea melakukan banyak pergerakan yang mana membuat Zain menahan nafasnya. Bisakah kamu jangan banyak bergerak? Cicit Zain dengan pipinya yang bersemu merah. Kenapa? Heran Sea dengan tatapan bingung. Kamu membangunkannya, ringis Zain yang mana membuat Sea langsung menundukkan kepalanya. Mengerti apa yang Zain maksud, Sea refleks menepuk lengan pria itu. Zain. Pekik Sea dengan kesal. Apa? Ayo, mumpung kamu punya baju baru kan. Ganti sana, aku tunggu. Titah Zain seraya mengedipkan satu matanya. Sesuai rencana, Sea dan Zain akan pindah sementara ke kota lain. Daisy pastilah ikut, ia akan merasa sangat kesepian jika ditinggal sendiri. Pastinya, Sea juga butuh sang mama dalam kondisi kehamilannya saat ini. Setelah selesai membawa barang-barang ke mobil, Zain kembali untuk memanggil istri dan anak-anaknya. Barang-barang udah naik ke mobil, ayo. Ajak Zain. Biar mama sama anak-anak di mobil depan, kita naik mobil belakang aja. Mobil barang suruh jalan duluan aja. Titah Sea. Zain mengangguk setuju, ia keluar untuk menyampaikan pesan Sea pada supir mobil yang akan membawa barang-barang mereka. Tak lama, Zain kembali dan menatap istrinya itu dengan tatapan bingung. Kok bodyguardnya cuman satu,
bukannya ada satu lagi ya? Siapa itu namanya, Pak? Pak, sudah aku pecat, dia orang suruhan Tante Davita buat pantau kamu. Sela Sea dengan cepat. Pantau aku. Buat apa? Kaget Zain. Kita berangkat sekarang, ayo. Sea menggandeng tangan Zain, sementara Daisy dan kedua bocah menggemaskan itu sudah jalan lebih dulu. Untungnya, Kai tak rewel setelah berpisah mobil dengan Zain dan Sea. Anak itu duduk dengan manis di mobil seraya memangku kambingnya. Daisy memutar bola matanya malas, ia terpaksa semobil dengan kambing. Tinggalin aja lah kambingnya di sini, bau tahu. Ketus Daisy dengan kesal. Apalah oma ini, capi nakai nda bau. Tadi kita udah mandi yah capi. Ujat Kai seraya mengelus kasar kepala kambingnya. Bahkan, kelopak kata kambing itu ikut tertarik bersamaan dengan elusan yang Kai buat. Terserah deh, hidung kamu udah terkontaminasi sama bau kambing makanya gak ngerasain bau. Desis Daisy. Hili. Apalah itu laci-laci, nda tahu Kai. Oma tuh lem. Pong banget cih. Perkataan Kai membuat Daisy membulatkan matanya. Doh, sudah berani bilang Oma rempoong ya. Protes Daisy. Oma biaca juga bilang Kai lem. Pong kok ke Kai. Asril yang belum naik ke mobil mendadak merasakan sakit di kepalanya melihat perdebatan dua orang berbeda usia itu. Ia pun beralih menatap mobil sang momi yang belum jalan. Bergegas, ia meninggalkan mobil yang akan ia naiki dan menghampiri mobil yang kedua orang tuanya. Dedi, seru Asril saat melihat Zain yang akan naik ke atas mobil. Loh Asril, kenapa? Ada yang tertinggal? Tanya Zain dengan heran, Sea turut menunjukkan kepalanya melihat putranya itu. Asril gak mau ikut mobil depan. Sakit kepala Asril dengar debat Oma sama Kai. Asril ikut mobil ini aja ya. Pinta Asril dengan tatapan memelas. Zain dan Sea saling pandang, keduanya menggelengkan kepalanya pelan. Salah jika Kai dan Daisy disatukan dalam satu mobil tapi, biarlah. Akhirnya, Zain menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman riang, Asril menaiki mobil tersebut. Setelah semuanya naik, mobil pun melaju dengan kecepatan sedang. Meninggalkan kota yang memberikan banyak kenangan untuk mereka. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di kota yang mereka tuju. Udara di kota ini tak sepanas kota sebelumnya. Kali ini suhunya lebih dingin, bahkan masih banyak kebun dan juga pepohonan yang sangat rindang. Bentar lagi sampai, bangunkan Asril. Pinta Sea seraya menatap suaminya itu. Zain menunduk, ia menatap Asril yang menjadikan pahanya sebagai bantalan. Nanti aja, kasihan baru tidur. Sahut Zain seraya mengelus kepala Asril. Memang, sejak tadi Asril sulit tidur. Baru saja anak itu tertidur dengan lelap, dan Zain tak tega membangunkannya. Sementara itu, di mobil yang Daisy dan Kai tumpangi. Daisy tampak pusing dengan tingkah cucunya yang sangat membuatnya sakit kepala. Bagaimana tidak? Kai terus merengek meminta mobil itu berhenti lantaran dirinya merasa lapar. Padahal, banyak sekali jajan di mobil ini. Sebagian, sudah anak itu makan. Sebagian lagi, masih terbungkus dengan rapi. Bel hentiin mobilnya Hicks. Kai lapal. Rengek Kai. Astaga Kai, ini apa kalau bukan makan? Belum juga masuk jam makan siang. Ujar Daisy seraya menyodorkan roti yang terbungkus rapi. Nda mau itu Hicks. Minta Pak Cupil bel henti Oma.
Dali tadi lewat Lesto ndak ada mobil Nabel henti. Itu bukan makan Hicks. Itu jajan, pelut kai lapal. Rengek kai. Belum lagi, kambing milik kai terus bersuara yang mana membuat Daisy semakin pusing. Benar-benar ya si buntelan tepung ini. Pak, kalau ada resto berhenti ya. Nih gentong satu mau makan dulu katanya. Seru Daisy yang mana membuat Kai membulatkan matanya. 7. Kai cuman lapal. Bukan lakuus. Daisy melirik sinis, beda dikit. Dimana-mana orang tuh kalau lapar diam, kehabisan baterai dia. Lah ini, makin menjadi aja, heran. Masih nyimpen lemak banyak juga di perut. Gerutu Daisy dengan kesal. Oma juga banyak lemaknya tapi tetap makan Ci. Heh. Kai ndak kalah loh, kan Oma Cendili yang bilang. Cicit Kai dengan tatapan meringis.